Baiklah saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan bahasan kita berikutnya, saya persilakan barangkali ada yang mau disampaikan teman-teman dari program S2 Hukum Pasca Sarjana Universitas Wiraraja, barangkali ada yang mau disampaikan, atau mungkin dari teman-teman dari Tarateh ya, yang juga ada beberapa yang hadir, kemudian dari Batam juga silakan, mungkin ada yang mau disampaikan ya. Kebetulan pada pagi hari ini kita bisa kuliah bersama dari 3 kampus ya. Walaupun ada yang dari Batam ngambil filsafat hukum, kemudian dari Pasca Sarjana Universitas Wiraraja ngambil sosiologi hukum ya. Kemudian dari STAIM kebetulan bahasanya pada pagi hari ini adalah penelitian hukum empiris ya. 3 mata kuliah yang bisa kita gabungkan dalam perkuliahan bersama ya, dalam studi tentang hukum dan perubahan-perubahan sosial ya. Saya kira 3 mata kuliah ini terhubung dengan sangat baik ya, ketika membaca persoalan hukum dan perubahannya ya, dalam dinamika sosial yang terjadi ya. Sambil menunggu ada yang mau disampaikan, ditanyakan ya, saya berikan lagi pengantar diskusi supaya saya harapkan berjalan seru ya. Saya kasih pemanasan dulu, saya kasih stimulasi dulu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hukum dan perubahan sosial ya. Nah, kalau kita perhatikan tentang perubahan hukum ini ya, barangkali kita bisa membacanya dalam perspektif sosiologi itu dengan 2 macam perubahan hukum ya. Yang pertama, ada perubahan hukum yang bersifat ratifikasi ya. Artinya apa? Dalam hal ini sebenarnya masyarakat itu sudah terlebih dahulu berubah ya, dan sudah mempraktekkan perubahan yang dimaksud itu ya. Baru setelah itu hukum menyertainya ya, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Jadi yang berubah terlebih dahulu itu adalah masyarakatnya ya. Jadi masyarakatnya berubah, berkembang ya. Kemudian hukum meratifikasi perubahan-perubahan itu ya, dalam sejumlah peraturan perundang-undangan ya. Jadi di sini yang terjadi terlebih dahulu itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi masyarakatnya dulu yang berubah dan berkembang, baru setelah itu diikuti dengan hukum yang meratifikasi perubahan-perubahan itu ya, dan mengkonsepsikannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya kira sering kita perhatikan, sering kita lihat terjadi di negeri ini ya. Bagaimana kekuatan-kekuatan sosial itu ternyata berpengaruh terhadap arah perubahan dari hukum itu ya. Menarik juga apa yang disampaikan oleh Emil Durkheim ya, salah satu sosiolog yang kita kenal dengan baik ya di barat itu ya. Dia mengatakan bahwa perubahan hukum itu memang menyesuaikan dengan terjadinya solidaritas yang terjadi di dunia sosial ya. Jadi solidaritas sosial baik yang sifatnya mekanis maupun yang sifatnya organik ya. Jadi Emil Durkheim ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa solidaritas sosial itu sangat berpengaruh terhadap arah dari perubahan hukum itu. Baik solidaritas sosial yang bersifat mekanis ya. Bersifat mekanis di sini biasanya terjadi pada masyarakat yang homogen ya, yang sederhana begitu, yang selalu mengandalkan perasaannya ya. Jadi hubungan mereka itu hubungan perasaan antara satu dengan yang lain ya, hubungan perseorangan ya, sangat guyup begitu ya. Nah, ini solidaritas sosial yang disebut solidaritas mekanis menurut Durkheim ya. Tapi ada juga yang kita kenal dengan solidaritas solidaritas organik ya. Solidaritas organik itu terjadi biasanya di masyarakat yang heterogen, yang beragam, yang biasanya sifatnya itu sangat rasional ya. Perubahannya itu sangat fungsional ya. Nah, ini menurut Emil Durkheim yang memberikan penjelasan kepada kita dan sekaligus mengkonfirmasi kepada kita bahwa perubahan sosial termasuk di dalamnya solidaritas sosial yang terbentuk di masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap arah perubahan hukum. Nah,
Hal yang sama juga disampaikan oleh Weber ya. Weber itu juga berpendapat bahwa hukum itu sangat bergantung dengan kekuatan sosial ya. Jadi perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat ya, baik perkembangan yang sifatnya sederhana yang mengandalkan karisma ya, misalnya di zaman dulu ya, itu sampai perkembangan sosial yang sifatnya modern ya, itu ternyata berpengaruh ya, terhadap perkembangan hukum material dan hukum acara di Amerika ya. Ya, itu pengamatan Durkheim ya, tentang itu ya. Nah, ini sekaligus melengkapi apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu ya, bahwa betapa perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu sangat mempengaruhi arah dari perubahan hukum ya. Nah, ini pembahasan untuk hari ini ya, terkait perubahan hukum yang kita sebut bersifat ratifikasi. Hukum meratifikasi perubahan sosial yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan hukum yang bersifat proaktif. Bersifat proaktif ini hukumnya yang lebih aktif ya, menginginkan ada ide-ide pembaharuan ya, ada ide-ide yang diharapkan bisa berlaku di masa yang akan datang ya, untuk melakukan rekayasa sosial ya, seperti pendapatnya Ruskupon kemarin sudah saya sampaikan itu ya. Ruskupon yang terkenal dengan hukum sebagai alat yang mampu merekayasa sosial ya, law as a tool of social engineering ya. Saya ingatkan ya, teori Ruskupon ini sangat terkenal sekali. Bagaimana hukum itu diharapkan mampu melakukan rekayasa sosial ya. Hukum lebih dulu dibentuk begitu untuk melakukan rekayasa sosial yang awalnya barangkali dianggap tertinggal dari zaman ya. Kemudian dikonsepsikan oleh hukum bagaimana masyarakat itu direkayasa supaya bisa lebih berkembang dan maju sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, ini dua macam perubahan hukum. Jadi yang pertama, saya ulang sekali lagi, ada perubahan hukum yang sifatnya ratifikasi ya, di mana masyarakatnya dulu yang berubah dan berkembang, baru diikuti oleh hukum yang meratifikasi perubahan-perubahan sosial itu. Baru yang kedua kemudian ada perubahan hukum yang sifatnya proaktif ya. Jadi hukumnya yang aktif melakukan perubahan, melakukan rekayasa sosial ya, untuk mengarahkan masyarakat supaya berkembang dan maju ya, sesuai dengan ide-ide hukum yang diinginkan ya. Seperti yang terjadi di negeri ini misalnya, kemarin masih ingat kita tentang pengesahan dan pemberlakuan Omnibus Law ya. Nah, itu bisa kita baca dalam perspektif perubahan hukum yang kita pahami pada pagi hari ini ya. Nah, pemerintah dalam hal ini DPR dan eksekutif ya, menginginkan ada perubahan yang signifikan ya, yang terjadi di negeri ini ya. Jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap ketinggalan zaman, yang dianggap tumpang tindih begitu, sangat menghambat investasi dan lain-lain ya. Itu kemudian direvisi, kemudian di amandemen, kemudian juga ada yang dicabut ya. Dalam sebuah sebuah peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus ya, atau omnibus law kalau orang bilang begitu ya. Jadi itu ada keinginan besar, ada ide besar yang sedang diinginkan, diharapkan oleh pemerintah pada saat ini supaya terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di masa-masa yang akan datang dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, salah satu kluster daripada Omnibus Law itu. Nah, kita lihat respon masyarakat itu, apakah bisa menerima atau tidak arah dari perubahan hukum yang diharapkan itu ya. Nah, kita bisa mendiskusikannya di pagi hari ini nanti melalui kolom komentar ya. Saya tidak perlu membahas terlalu lebar karena sekali lagi saya ingin memberikan stimulasi, memberikan rangsangan supaya kita ini bisa berdiskusi ya, apa yang kita pelajari dalam teori ya. Kemudian apa yang terjadi di negeri ini, faktanya seperti apa, realitasnya seperti apa, kita hubungkan ya, sehingga diharapkan diskusinya bisa berjalan seru kalau kita mampu menghubungkan antara yang
seharusnya menurut undang-undang, menurut teori dengan senyatanya, dengan faktanya yang terjadi di negeri ini. Nah, tentang pemberlakuan Omnibus Law ya, yang menuai pro dan kontra, kemudian kemarin yang terbaru ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menganulir ya, dalam arti menyatakan inkonstitusional bersyarat ya, prosesnya dinyatakan inkonstitusional ya, tapi belum menyentuh aspek materialnya tidak atau belum dinyatakan sebagai inkonstitusional. Jadi yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu adalah prosesnya ya. Jadi proses pembentukan dari Omnibus Law ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat ya. Tapi memang diakui belum menyentuh pada aspek materialnya ya. Jadi Mahkamah Konstitusi hanya melakukan uji formilnya saja, tapi belum menyentuh aspek materialnya. Nah, bagaimana arah dari perubahan aspek materialnya ini? Saya kira kita perlu update, kita perlu mengawal ini ya, sebagai akademisi. Tidak boleh tertinggal informasi ya. Kita harus bisa mendiskusikannya terus ya di kampus ini ya. Kita harus bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat supaya mereka punya kesadaran hukum yang sangat baik, bisa mengawal arah perubahan hukum Omnibus Law ini kepada arah perkembangan dan kemajuan masyarakat yang lebih baik begitu. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, mengantarkan diskusi kita ya. Tadi di awal sudah masuk pembahasan tentang bagaimana hukum itu bergerak, berubah ya, sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Kemudian yang kedua ini kita berbicara bagaimana perubahan hukum itu ya. Yang pertama bersifat ratifikasi seperti yang saya sampaikan tadi, yang kedua bersifat proaktif ya. Nah, saya kira dua hal ini cukup sebagai modal, sebagai pemanasan untuk diskusi selanjutnya.